Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian selama di rumah? Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kita pada semester genap ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Siskawati Amrin, saya sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk kalian agar lebih memahami materi dengan baik, silahkan kalian simak baik-baik video yang akan saya tampilkan berikut. Jangan di skip ya. Adik-adik, selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester 2 di kelas 11. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk dapat naik ke kelas 12. Nah, di semester 2 ini, materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan. Nah, pada awal semester 2 ini, kalian akan diajak untuk menyusuri dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada akhir pembelajaran bab ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini sub-sub materi dari dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Subbab yang kedua, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Subbab yang ketiga, peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Subbab yang keempat, peran Indonesia dalam ASEAN, dan yang terakhir, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Baiklah, sebelum ke materi selanjutnya, coba kalian analisis gambar di bawah ini. Kira-kira gambar di bawah ini merupakan peristiwa dari apa? Luangkan waktu kalian selama 5 menit untuk menganalisis gambar di bawah ini. Adik-adik, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentunya semua pasti sepakat, kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak dapat berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Untuk itu, perlu diadakan yang namanya hubungan internasional. Hubungan internasional adalah interaksi manusia antara negara dan bangsa, baik secara individual ataupun kelompok. Memahami arti hubungan internasional sebenarnya mudah saja.
Hubungan internasional seringkali disamakan dengan politik luar negeri, hubungan antar bangsa, atau politik internasional. Nah, adik-adik, akan saya jelaskan ketiga pengertian di slide sebelumnya. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Kemudian yang ketiga, politik internasional. Politik internasional adalah politik antara negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antara negara maupun antara organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia yaitu yang pertama, suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan yang namanya dukungan dari negara lain. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Berikut ini faktor yang menjadi pendorong suatu negara harus melaksanakan hubungan internasional. Ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal atau berasal dari dalam, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik melalui kudeta atau intervensi dari negara lain. Kemudian yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri tanpa bantuan dari negara lain. Nah, berikut ini merupakan ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang privat, meliputi ada ekonomi, moneter, internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau pariwisata. Kemudian bidang publik. Bidang publik terdiri dari politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan yang terakhir kejahatan internasional. Berikut ini merupakan arah hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pembentukan satu negara republik yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur. Ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara negara republik dengan semua negara di seluruh belahan dunia. Yang keempat, dapat memperoleh kebutuhan dalam negeri dengan mengimpor barang-barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Berikut ini merupakan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Yang pertama, politik yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tetap terus aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri serta tidak diam dan cepat tanggap dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi di kancah internasional. Itu menurut dari Mokhtar Kusumaja. Yang kedua, politik bebas, artinya bahwa politik yang tidak terikat pada suatu blok negara adik kuasa tertentu dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain. Itu menurut Wijaya.
Berikut ini merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta. Yang pertama, dapat mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara. Berikut ini merupakan bukti pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirim pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas minggu depan. Terima kasih, see you di next video. Thank you.